pada malam hari ini kami di sini ada dari pihak Muslim yaitu Pak Dani dan dari pihak Kristen yaitu Bang Rudi Yohanes, sang debaters, sudah siap untuk berdiskusi pada malam hari ini untuk membahas topik yang menarik yaitu apakah Muslim pasti masuk surga dan Kristen pasti masuk neraka. Jadi dimulai opening statement dari masing-masing pihak, dari pihak Muslim dan Kristen 3 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, masing-masing bertanya selama 15 menit dan menjawab juga 15 menit bergantian. Dan kemudian diakhiri dengan closing statement 3 menit masing-masing pihak. Untuk pembukaan akan dimulai opening statement dari pihak Muslim yaitu Pak Dani, dan kemudian dilanjutkan setelah 3 menit dari pihak Kristen Bang Rudi Yohanes. Dipersilahkan untuk Pak Dani. Tafadol Pak Dani. Ya, terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manantijan, ikhwan dan akhwat yang ada di luar room. Ya, kita langsung saja supaya waktu. Pak Dani, suaranya kurang keras Pak Dani. Oke, gini cukup keras kan? Itu kayaknya headsetnya, mic-nya harus lebih dekat ke mulut kayaknya. Oke, halo admin. Gimana nih? Ini cukup? Kurang Pak Dani, kurang kencang kalau saya dengernya sih. Aduh, gimana lagi nih? Saya nggak bisa Nah, lagi. itu udah bisa, kita ganti-gantian aja bicara, pasti bagus kok itu. Ya Dan udah, kepada admin, jangan ditampilkan di YouTube-nya waktunya dong, tampilkan juga wajah, akun orang itu, apa namanya itu? Saya ini kalau dari Zoom langsung nggak bisa ini Bang Rudi. Saya ini kan langsung dari Zoom live-nya. Oh, bisa dari Zoom langsung ya? Bisa, dari Zoom langsung saya. Jadi kalau aku melive-kan dari Zoom langsung bisa juga? Kalau Zoom-nya harus punya Zoom yang ini berbayar. Oke lah, siap. Gitu. Ya silakan Pak Dani dilanjutkan. Ya, terima kasih langsung tentang judulnya tadi, apakah umat Islam pasti masuk surga? Nah, kayak gini bagus. Orang Kristen masuk neraka, karena di dalam Islam tidak menyebutkan nama di luar Islam. Dasarnya Islam pertama, inna dina indallah. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah itu hanya agama Islam ataupun ajaran Islam. Itu dasar awal kita mengklaim bagi umat Islam perspektif Islam, kalau dia itu adalah akan terbebaskan dari azab api neraka. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, mengqala, maksudnya begini bahasa Indonesianya, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, niscaya dia akan pada halal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Untuk mendapatkan surga itu, di dalam Islam ada yang namanya pencucian. Tergantung amal perbuatan. Ada yang langsung masuk, ada yang dicuci terlebih dahulu. Sesuai dengan tingkat dosanya. Antara pahala dan dosa. Karena ada balance. Balancingnya apa? Apakah balancingnya lebih berat pahalanya atau lebih berat dosanya? Kalau balancingnya lebih berat dosanya, maka untuk melewati garis balancingnya daripada dosa itu, maka dia harus dicuci dulu ke neraka. Setelah selesai, balancingnya sudah meningkat dan bisa melebihi dari balancing yang ada pada dosanya, maka niscaya dia masuk surga. Itulah jaminan dari Rasulullah SAW kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Namun kalau ditanya apakah di kekristenan, tidak. Di dalam Islam tidak menyebutkan agama. Islam hanya menyampaikan orang yang di luar Islam, niscaya itu akan tidak mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau di dalam memahami keridhaan itu, maka niscaya bisa disimpulkan konklusinya adalah akan masuk ke neraka. Bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Islam, yang belum sampai kepada kaum tersebut, ataupun ada kelompok, ataupun komunitas, ataupun suku yang tertentu yang tidak pernah mendengar Islam? Waktunya habis, Pak Dani. Oke, terima kasih. Ya, dilanjutkan aja tadi pertanyaannya apa gitu kira-kira. Enggak, masih opening statement itu. Oh iya. Ya silakan untuk Bang Rudi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kalau dari pandangan Kristen, siapa yang masuk ke surga itu? Bentar, suara siapa tadi itu? Ya. Kalau dari pandangan Kristen, kami ke surga itu apa tuh? Ada suara yang lain. Halo, tes. Halo, tes. Oke ya, sudah. Ya, dijalankan ya. Kalau dari pandangan Kristen, siapa yang masuk surga itu ya orang yang beriman dan percaya kepada Yesus dan ya tentunya mengerti dan menjalankan isi kitab suci itu. Tetapi secara jujur saya katakan tidak akan satu orang pun yang masuk ke surga kalau memang mengikuti syarat-syarat itu. Itulah sebabnya dibilang kalau menurut Matius 5 ayat 20, kalau melalui jalur agama masuk ke surga itu hanya melalui jalur agama Yahudi, bahwa kita kehidupan kerohanian kita harus bisa melebihi Yahudi. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia ini sehingga jalur agama itu tidak milik Yahudi lagi. Maka dengan apa kami ke surga? Hanya dengan kasih karunia. Kasih karunia ini sifatnya universal. Jangan mengira karena orang Kristen maka orang Kristen masuk surga. Tidak. Jalan ke surga bukan karena kami Kristen. Tidak. Tetapi karena kami mengenal Yesus dan mengatakan Yesus adalah Tuhan dan dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kami. Ya. Apakah ada di luar orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan? Banyak. Silakan. Ya. Salah satu contoh ketika orang yang disalib di sebelah Yesus itu, dia kan belum mengenal agama Kristen ibaratnya, dan dia baru kenal Yesus saat itu. Dan di Galatia juga, Galatia 5 ayat 22 dan 23 juga dikatakan ya, barang siapa sanggup melaksanakan 9 buah roh, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Karena tidak ada hukum yang menentang, artinya dia ke surga kan gitu. Cuman manusia mati, kata Roma 5 ayat 23, artinya ada dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, kalau orang Kristen, apakah pasti masuk surga? Kalau kami sudah ada jaminan ke surga. Karena kami sudah punya salah satu wakil di sana, 2 Korintus 12, ayat 2 dikatakan di sana ada seorang Kristen yang sudah masuk surga. Jadi jaminan kami sudah ada bukti. Bukan hanya janji. Kalau janji itu belum tentu ditepati. Ya. Karena janji itu bisa berubah. Ya. Kok bisa demikian? Ya, bisa berubah. Ya, Tuhan pun menjanjikan surga, tidaklah menjanjikan seperti ibaratnya menjanjikan itu tanpa bukti. Kalau Tuhan yang kami sembah, dia membuktikan dulu, baru menjanjikan. Itulah sebabnya di Kejadian itu dijelaskan ada Henok dan Elia, itu buktinya dulu yang sudah ke surga. Baru dijanjikanlah sesudah itu. Oke, waktuku kayaknya sudah habis, cukup stop waktunya. Halo? Masih ada Bang Rudi 27 detik lagi tuh. Enggak, itu mati dia. Oh, mati Pause. ya? Iya. Kang Don, Udah selesai. Udah selesai. Ya. Ya, sekarang dari TikTok dari pihak Pak Dani dulu ya, Pak Dani. Ya, silakan Pak Dani bertanya sama aku jawab. 15 menit. Oh, jadi waktu saya 15 menit ya? Ya, bertanya, aku 15 menit menjawab. Jadi begitu Pak Dani berhenti, waktu Pak Dani di stop dulu. Oh, begitu, oke. Ya. Bisa dimulai nggak? Belum? Ya bisa, silakan Pak Dani. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih Bang Rudi ya. Ya. Jadi tadi Pak Rudi menyampaikan ada siapa yang menjamin dan otoritas siapa yang memiliki otoritas jaminan itu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih.
Kalau di dalam Alkitab, kalau kita baca di Kejadian, itu Henok, itu dibilang bergaul akrab dengan Tuhan, Kejadian 5 itu, artinya Tuhanlah yang menjamin. Yang bisa menjamin manusia ke surga hanya Tuhan. Kemudian kalau kita lihat Elia juga Tuhan yang menjamin. Kemudian setelah Yesus datang, Yesus juga lah yang menjamin orang ke surga. Suaranya kok kurang bagus ya? Tuhan tes. Ya si Don rupanya. Don Rapture kalau di punyamu jadi bagus suaraku. Nah, ya. Jadi yang menjamin manusia itu ke surga adalah Tuhan itu sendiri ya. Tapi timernya kok nggak dihidupkan itu? Gimana sih? Halo? Kang Don, timernya kok nggak dihidupin? Kang Don? Oke. Kang Don? Jalan-jalan itu masih. Iya. Ya sudah. Oke. Ya. Oke. Kulanjutkan. Ya sudah. Itulah jawaban saya Pak Dhani. Terima kasih. Kita kalau yang namanya jaminan berarti itu sesuatu yang permanen dan paten dan jelas, bukan merupakan suatu kalimat yang rancu yang multitafsir. Kalau sudah menjadikan multitafsir, maka jaminan itu cacat secara hukum. Karena Bang Rudi tahu masalah hukum. Apabila kalimat jaminan tanpa ada kejelasan, itu berarti cacat. Nah, apabila terjadi cacat di dalam jaminan itu sendiri, bagaimana bisa menjadi pedoman? Terima kasih. Oke. Jaminan keselamatan di dalam Kristen nggak ada yang cacat. Karena dibuktikan oleh Yesus sendiri. Don Raptor dimatikan dulu mic-nya. Siap. Nah, jaminan di dalam Kristen tidak ada yang cacat. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah membuktikan orang yang disalib di sebelah Yesus, dia langsung pilih itu masuk surga. Itulah sebabnya kami meyakini nanti manusia itu ke surga karena kasih karunia. Jadi nanti Yesuslah yang memilih-milih kami siapa saja yang ke surga karena kasih karunia Yesus. Kalau karena amal ibadah kami tidak akan ke surga. Karena Roma 5 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Kami mati karena kami berdosa. Silakan. Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Oh iya, terima kasih Bang Rudi. Jadi kalau memang jaminan kata Bang Rudi tidak ada kerancuan, seharusnya kan ada kalau secara hukum, secara tekstual ataupun vokal yang disampaikan oleh Tuhan untuk menjamin umat Kristen masuk surga itu secara literalnya itu apa? Itu yang dulu. Karena apabila tidak ada pedoman dasar itu yang menjadikan patokan kita sebagai jaminan yang jelas akurat, itu yang saya maksudkan. Terima kasih. Oke, saya jawab. Kalau jaminan yang paling jamin itu adalah di 1 Tesalonika 4:14 ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya di sini bahwa orang yang mati di dalam Yesus itu langsung jaminannya ke surga ya. Apa contoh orang yang mati dalam Yesus? Bukan karena Kristen ya, itu kekeliruan. Contohnya adalah Petrus ya, di mana Petrus matinya mati martir atau gampangnya orang mati martir. Orang mati martir itu memang langsung ke surga ya. Mati martir itu adalah orang yang memberitakan Injil dan dia dikejar-kejar dan akhirnya dibunuh ya. Itulah mati martir. Apa ayatnya? Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Jadi ini bahwa di situ pewahyu melihat bahwa orang-orang yang mati martir itu ditaruh itu di dalam surga di bawah altar itu mesbah itu ya.
dan di sanalah mereka. Jadi mereka sudah di surga oleh mati martir. Nah, bagaimana dengan kami? Yesus kan sudah menggaransi, kasih karunialah kepada kami yang berdosa ini. Maka orang yang di samping yang disalib di sebelah Yesus itu adalah contoh barangnya kasih karunia. Ya, jadi oleh kasih karunia dia selamat. Nanti kami di hari akhir bagaimana? Ya kami diadili juga karena kami matinya bukan mati martir. Ya, maka dibilang Yesus turun akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Salah satunya misalnya saya. Kalau saya dipilih Yesus ke surga, nah pemilihan itulah namanya kasih karunia. Paham ya Pak Dani? Semoga paham. Silakan. Silakan Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani keluar ya, kepental ya? Enggak, masih. Oke. Ada. Hah? Nggak ada kayaknya Pak Dani kepental. Lagi minum dia. Iya nggak ada tuh kepental keluar. Lagi ngambil kemar dia, ngambil kemar. Tapi sinyalnya kayak kurang bagus soalnya suaranya hilang ada gitu sih. Pak Dani Iya. memang begitu, dia selalu hilang. Dia kayak jin. Aduh, gimana ini Pak Dani? Di WA dulu aja, di WA. Mana nih pada? Coba di WA dulu teh. Iya ini saya telepon juga nggak bisa ini memanggil. Ya, ininya berarti kendalanya. Iya, memanggil. Halo. Iya, nggak bisa. Sinyalnya kayaknya. Sebenarnya Pak Rudi, saya sudah pernah debat, diskusi dengan Pak Dani, memang begitu dia Pak. Ya, memang begitu. Sesuai dengan disampaikan tadi, memang sudah pernah kami bahas itu tentang dalam 2 Korintus 12 ayat 2, siapa yang terangkat ke surga, akhir sama Elia. Ya, memang dia kabur. Ya udah. Oh, sering begitu ya? Iya. Pak Dani kan kenal dengan saya, Pak. Ya tahu. Dan memang dia juga waktu itu saya bilang siapa orang Muslim yang terangkat ke surga. Ya. Saya mau lempar itu kendalinya ke saya. Ya kita tunggu aja Pak Pak, supaya dia masuk dulu ya. Mana tahu jaringannya ini, tidak bagus saya. Soalnya ini centang 1 ini, saya WA ini centang 1, nggak terkirim pesan saya. Atau ada yang mau gantikan beliau? Don Rapture, atau gini aja, kita lanjutkan yang kemarin gimana? Kan aku belum bertanya kepada Don Rapture ini. Boleh. Gimana Bu Admin, apakah boleh? Ya, sementara Kita... gantiin Pak Dani gitu. Bukan, kemarin kan aku dengan Don Rapture itu kan belum bertanya aku sama dia. Jadi ini temanya yang kemarin lagi apa tema yang... Ya nggak apa-apa, kita tutup dulu ini, kita buat judul baru. Nggak apa-apa, santai aja. Nggak, kalau menurut saya lanjutin aja tema ini. Oh boleh. Oke. Terlanjur, cuman Kang Don yang nerusin Pak Dani gitu loh. Ya silakan. Silakan Don Rapture, hidupkan aja timernya, tanya laku sisa waktu itu. Habis itu aku bertanya. Kang Don, gimana? Iya. Oke. Jadi ini mau lanjutin tema hari ini. Iya, tema yang Pak Dani aja sekarang ini. Waktunya sisanya itu selesaikan aja. Iya, sisanya Pak Dani aja itu terusin waktunya. Iya, Pak Dani punya sisa 13 menit 24 detik. Siap. Baru 13 menit 20 detik. Ya, hidupkan aja waktu timernya, tunjukkan aja. Iya. Ya Kang Don aja yang terusin deh, ini Pak Dani belum terkirim pesannya. Oke, ya silakan. Oke.
Tadi ada pertanyaan apa Bang? Kurang nyimak nih saya nih. Pertanyaan terakhir apa statement Pertanyaan terakhir? dia kepada aku, apa buktinya jaminan keselamatan itu? Jadi aku jelaskan bahwa orang yang dijamin langsung ke surga itu orang yang mati martir. Ada kubuka ayatnya ya di 1 Tesalonika 4 itu kan. Sesudah itu kubuka juga ayatnya di Wahyu 20 ayat 4. Nah, itu silakan. Apa yang mau ditanyakan lagi? Posisi bertanya ya dirimu. Boleh. Nah, jadi menurut Bang dalam Bible, dalam keimanan Kristen, sebetulnya jaminan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus itu di ayat mana Bang? Kita kan baik ayat dulu ya. Yang paling Abang yakin itu, ayat apa itu tadi itu? Ya. Kalau aku mengambil ayatnya itu Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Itu jaminan yang paling saya pegang. Silakan. Baik. Jadi itu kan jalan keselamatan dan hidup ya. Jadi artinya Yesus memberikan satu jaminan di masa dia ketika turun menjadi manusia. Kita mengambilnya sebagai utusan. Sebetulnya itu memang job desk para rasul dan nabi Allah begitu Bang, kalau dalam keimanan Islam ya. Setiap umat yang diutus nabi dan rasul sudah pasti menyampaikan jaminan keselamatan begitu. Nah ini konsep yang kita imani. Misalnya ketika zaman Musa, ya tentu saja di zaman Musa ketika menjadi nabi-nya bangsa Israel tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, menyatakan ada nabi lain, ada utusan lain, ada pemimpin lain daripada Nabi Musa itu sendiri. Karena dialah yang pada saat itu ditentukan oleh Allah job desk-nya, begitu, pekerjaannya sebagai pemimpin nabi bangsa Israel. Disitulah mereka mendapat keselamatan, begitu loh, keselamatan cara dia beribadat kepada Tuhannya, cara dia menjalankan hidup yang terangkum dalam 10 firman Tuhan. Nah, ini apa yang dinyatakan pertanyaannya, apa yang dinyatakan oleh Yesus cara mendapatkan keselamatan itu, begitu loh. Yang apa ya? Seperti halnya Musa agar Bani Israel, bangsa Israel menuruti 10 perintah Tuhan, segala perintah Tuhan dan sabda-sabdanya sebagai pemimpin bangsa Israel. Bagaimana persamaannya dengan sosok Yesus? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Kalau dalam ajaran Kristen, Musa tidak pernah mengatakan hal itu. Tidak ada Musa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yahweh kalau tidak melalui. Tidak ada itu. Dan pada saat itu memang tidak ada jalan keselamatan. Ya. Kenapa saya katakan tidak ada jalan keselamatan? Ya, mana ada manusia yang mati bisa bangkit dan naik ke surga. Sekalipun dia di sekelas Nabi. Abraham mati, Nuh mati. Yang betul-betul masuk ke surga itu langsung dipilih Tuhan. Itulah Henok, dipilih Tuhan langsung. Elia dipilih Tuhan langsung. Makanya ketika Yesus datang, Yesus pun memilih langsung. Siapa yang mau masuk ke surga? Itulah contoh barang orang yang disalib di sebelah Yesus. Jadi seluruh nabi tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Terima kasih. Halo? Ya, ya. Oke. Ini saya bingung nih sambil nyalain ini matiin. Ya, pelan-pelan aja, slow aja. Jadi yang hanya kenapa bisa begitu, Bang? Apakah Tuhan itu merubah hukum-hukumnya? Sementara dalam pernyataan di Bible sendiri begitu. Firman Tuhan itu ya dan amin, begitu kan? Apa firman Tuhan itu adalah kekal. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman-Nya itu akan
tetap ada dan kekal. Nah, ini firman sendiri yang turun menjadi manusia yang diimani oleh Bang Rudi dan keimanan Kristen harusnya tidak berubah, Bang. Karena ada ayat dinyatakan bahwa firman-Nya tidak boleh berubah. Artinya kekal, apalagi tentang jaminan keselamatan, Bang, dan pengenalan kepada Tuhan yang sesungguhnya yang telah dikenalkan oleh Yesus di zamannya. Nah, bagaimana nih, Bang? Dengan ada di ayat mana tuh? Firman langit dan bumi akan berlalu, begitu kan? Berlalu, tetapi firmanku kekal, gitu kan? Sebentar, saya cari ayatnya dulu nih. Begitu. Aduh, ini. Nah, Ya. di Matius 24 ayat 35, Bang. Ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, dia ayatnya lebih oke nih. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-firmanku tidak akan lenyap, Bang. Begitu. Tetap selama-lamanya. Nah, ini gimana nih? Balik lagi. Apakah kontradiksi dengan apa yang diimani oleh Bang Rudi sendiri nih? Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Tidak ada yang kontradiksi. Karena sudah saya jelaskan. Henok itu dipilih Tuhan langsung untuk menuju surga. Elia juga dipilih Tuhan langsung untuk menuju surga. Setelah Yesus datang, kenapa Yesus berani memilih orang untuk masuk surga? Karena dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya orang yang disalib di sebelah Yesus dipilih langsung. Hari ini engkau dan aku bersama-sama di kerajaan Bapakku di surga atau di Firdaus dibilang di situ. Jadi tidak ada yang kontradiksi dan itu masih tetap sejalan. Ya, kenapa saya katakan masih tetap sejalan? Karena di perjanjian lama Tuhan yang memilih, di perjanjian baru Tuhan juga yang memilih. Itulah yang kami namakan kasih karunia. Tetapi ingat, di perjanjian lama orang-orang yang mati, ingat Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dengan apa diselamatkan? Nah ini orang-orang yang mati, Raptur matikan dulu mikrofonmu, double dia. Orang-orang yang mati dengan apa diselamatkan? Tidak ada jalan. Tetapi orang-orang yang dipilih langsung itu langsung ke surga. Henok, Elia dipilih langsung, orang yang disalib Yesus dipilih langsung. Lantas dengan apa ke surga? Itulah sebabnya orang-orang yang dahulu mati belum ke surga. Tetapi setelah Yesus datang, maka dibilanglah situ, darahku akan tertumpah bagi banyak orang sebagai penebusan dosa, pengampunan bagi dosa bagi banyak orang. Maka Yesus disalib dan dia turun dalam kerajaan maut. Dia membebaskan orang-orang soleh tadi itu. Nuh, Abraham, dan lain-lain itu dibebaskan. Sebelumnya mereka nggak akan bisa ke surga. Karena nggak ada jalannya mereka ke surga. Karena mereka mati. Yang ada jalan ke surga hanya Henok dan Elia karena dipilih Tuhan langsung. Dan orang yang disalib karena dipilih Tuhan langsung. Lantas yang lain gimana? Ya mati saja, kan begitu. Itulah namanya kasih karunia. Setelah Yesus membebaskan orang-orang yang mati sebelum Yesus, maka orang selanjutnya nanti menunggu pada hari akhir, kecuali yang saya katakan tadi yang mati martir. Itu tidak ada langsung dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Yesus sekarang mana? Di sorga. Jadi langsung dikumpulkan di sorga. Dan Wahyu juga menjelaskan hal itu, Wahyu 20 ayat 4. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan. Mikrofonmu masih ditutup itu, Don Rachel. Kang Don. Oke, jadi begini, Bang. Saya perbandingkan bahwa bagaimana Yesus itu berfirman, memberikan firman-Nya, menyampaikan firman-Nya dari Tuhan-Nya, dan Nabi Musa begitu. Nah, ini saya share, coba share ayatnya, Bang. Ya. Nah, di Ulangan 18 ayat 15 dan di Ulangan 18 ayat 4. Jadi seorang nabi dari tengah-tengahmu
di antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagi Tuhanmu. Bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Nah, di Ulangan 18 ayat 19-nya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Artinya, saya banyak mendengar bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Israel, begitu. Nah, ini bangsa Israel telah diturunkan nabi-nabi, begitu kan, nabi-nabi Tuhan, begitu. Nah, apakah bangsa Israel juga mendapatkan jaminan keselamatan yang sama yang sekarang diimani oleh teman-teman Kristen, termasuk Bang Rudi? Seperti apa nih, Bang, gitu loh? Silakan, Bang. Ya, jadi kalau kamu merujuk kepada ulangan itu memang ulangan itu jelas mengatakan tidak ada nabi itu seperti Musa, ya. Musa menyelamatkan bangsa Israel juga dengan simbol tongkat kayu. Tongkat kayu kan 12 suku Israel. Yesus juga mengatakan selalu 12 suku Israel itu ya untuk dihakimi nanti di atas sana. Musa membebaskan umat Israel itu dari perbudakan Fir'aun. Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Ya, jadi tidak ada di situ yang bertentangan antara Musa dan Yesus. Musa berasal dari bangsa Israel. Yesus pun itu pun karena untuk menggenapi semua firman Tuhan. Yesus dilahirkan dari keturunan Israel juga. Bukan tidak bisa Tuhan melahirkan Yesus dari keturunan orang Batak, orang Jawa, atau orang Amerika, orang apa. Tetapi karena firman-Nya kekal, maka dilahirkan dari keturunan bangsa Israel. Benar yang kamu katakan bahwa keselamatan datangnya dari bangsa Israel. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 20 jelas-jelas dikatakan bahwa di situ dikatakan dengan jelas bahwa kalau kita mau masuk ke surga melalui jalur agama, kita harus bisa melebihi orang Yahudi itu. Tetapi ingat bahwa keselamatan setelah Yesus datang itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Karena itu perintahnya pergilah jadikan seluruh bangsa murid, mereka mendapat hak lebih dari bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya kalau kita lihat di Matius 19 ayat 28 dikatakan bahwa Yesus mengatakan sang murid-muridnya akan duduk di atas 12 tahta menghakimi 12 suku Israel. Itulah sebabnya di Wahyu juga dikatakan bahwa 12 suku ini diambil 144.000 orang itu duduk memerintah di dalam pemerintahan Yesus, ya. Hakimnya sudah ada, mungkin mereka entah pelayan, entah apa, ya. Kalau kami bagaimana? Kami hanya warga biasa, kami di Firdaus. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut. Mikrofonnya. Don, mikrofonnya buka, Don. Jadi begini, dalam konteks iman Islam itu menceritakan, memberitakan peringatan, berbagai peringatan tentang bagaimana sifat manusia, perilaku manusia, konsep ketuhanan yang salah dalam peradaban manusia, umat-umat manusia sebelumnya, begitu. Yang benar pun sudah banyak terselewengkan, begitu, terbelokkan, termasuk konsep bagaimana itu surga dan nerakanya. Sangat jelas, bahkan dalam satu penelitian, begitu, ketika para peneliti meneliti apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, termasuk tentang neraka, tempat penghukuman dan tempat berakhirnya nasib orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak keesaan Allah, begitu, dan menolak ajaran para nabinya dan kitab-kitabnya, menerangkan bahwa berbagai jenis hukuman di situ dinyatakan jelas, begitu. Ada nanti saya coba share ayatnya sebentar. Saya coba cari ayatnya. Ya, jadi ini lama nih kayaknya, lagi nggak bagus ininya.
Nah, jadi jelas Bang, apa yang dinyatakan dalam konsep nasib terakhirnya umat manusia begitu, yang telah diberikan petunjuk, itu sangat jelas bagaimana jannah itu kan dinyatakan sebagai tempat dibalasnya segala kebaikan, tempat dibalasnya segala perbaikan amalan perbuatan manusia begitu, dibalas dengan sempurna. Apa yang diinginkannya akan didapatkan itu di jannah begitu. Nah, ini saya bertanya nih, apa konsep Kristen nih tentang surga? Apakah segala kebaikan, amalan baik, perbuatan baik begitu, saling mengasihi musuh, dan termasuk memberikan pipi kiri setelah ditampar pipi kanan, itu akan dibalas seperti apa dalam konsep surganya Kristen? Nah, saya ingin tahu nih Bang, apa nih Bang? Silakan. Oke, terima kasih. Berarti ternyata yang ingin ditanyakan apa sih hadiah orang Kristen di surga, kan demikian. Kalau kami sudah dijelaskan bahwa di surga itu adalah di Samuel juga dikatakan, di kitab-kitab lain juga dikatakan, hati yang gembira di Mazmur adalah obat. Maka kegembiraan kamilah itulah yang membuat kami senantiasa berada di surga, hati kami gembira. Di Wahyu dikatakan tidak ada kertak gigi, tidak ada tangisan lagi, Wahyu 21, mulai situ ya, baca aja. Jadi kami di sana hidupnya seperti layaknya hidup di kalau bisa kita gambarkan, domba dengan serigala saja tidur bersama, maksudnya berdampingan, tidak ada yang memangsanya ya. Jadi itulah yang menjadikan kenikmatan surga kami. Kami di sana tidak main seks. Kenapa? Di Alkitab dikatakan bahwa pada hari akhir hidup kami seperti malaikat, ya, tidak kawin dan tidak kawin-mawin lagi di dalam surga itu. Ya, tidak ada perkembangbiakan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Baik. Tidak ada keterangan bahwa segala kebaikan itu akan dibalas begitu ya di dalam surganya keimanan Kristen. Di Bible itu nggak ada ya Bang ya, berarti ya? Ya. Di Bible dijelaskan bahwa kami di surga Kristen itu ya hati kami gembira. Kegiatan di sana adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi adakah kegiatan sehari-hari? Ada. Karena kami juga di sana hidup seperti di Samuel itu bilang, singa pun makan dengan domba, dan ya kami hidup seperti biasa saja. Tetapi memang tidak ada seks. Kami di sana adalah hati yang gembira. Karena seks itu hanya 5 menit, hati yang gembira itu lebih bertahan lama. Di kehidupan fana aja begitu ya. Ya, silakan. Kalau di surga, di jannah yang diterangkan Al-Quran, jelas Bang, bahwa setiap manusia akan dibalas sesuai dengan kadar amalannya, dengan kadar keimanannya, begitu. Makanya saya akan bertanya sebetulnya, itu bedanya, tadi Bang Rudi bilang, kalau ada seorang yang martir, ya, istilahnya yang berkorban nyawa demi keimanannya, itu yang disebut martir, itu langsung surga. Nah, nanti apa bedanya dengan level misalnya, ya kita, Bang Rudi cukup, ada seorang Nasrani lah, cukup percaya Yesus itu Tuhan, oke. Selamatan telah dijamin, dosa telah ditebus. Nah, nanti ketika di surga tuh bedanya apa begitu loh? Bedanya dengan orang-orang yang keimanannya lebih besar, pengorbanannya lebih besar, amalannya, perbuatannya lebih baik begitu. Apakah diterangkan dalam konsep kekristenan? Nah, ini yang sebetulnya saya pengen confirm jelas, apakah ada atau memang nggak pernah tertulis begitu. Kalau perkara kegembiraan, hati yang gembira adalah obat, hati yang damai sejahtera, itu memang harus begitu. Konsep sistem tempat hari akhir yang sebagai dinyatakan surga dalam berbagai keimanan berbagai agama, aku harus begitu Bang. Mustahil ketika ada konsep surga ditawarkan masih ada kesedihan di sana, masih ada tangis duka gitu, itu mah percuma gitu. Apa bedanya dengan alam dunia? Nah, makanya saya pengen bertanya, bedanya apa nanti Bang Rudi nih udah pernah nyumbang gereja atau udah berbuat baik, taruhlah nilai dengan materinya itu 10 miliar. Apa bedanya nanti dengan orang yang ketika meninggal boro-boro
Suaranya hilang. Dan Rapture, suaramu hilang. Kang Don, nggak ada suaranya. Sinyal lagi nih. Halo. Kang Don. Aduh, parah nih. Silakan. Sampai mana ya tadi ya terputusnya ya? Ya, saya sudah nangkap apa yang kamu maksudkan. Saya jawab bisa. Oke. Waktu saya berapa menit lagi? Halo. Mohon ditampilkan waktunya. Waktunya katanya Kang Don timer 7 menit 15 detik lagi. Harusnya 5 menitan nih. Saya tadi lupa ngeklik. Udahlah, nanti pas 2 menit selesai nih, Bang. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bahwa kalau di dalam Kristen itu kami tidak merasakan lagi namanya kenikmatan duniawi. Memang betul, kalau manusia berpikir apa bedanya Nabi Musa, kenikmatan yang diterima Nabi Musa dengan kenikmatan misalnya saya masuk surga. Itu akan menjadi sebuah dilema karena kita menggunakan pikiran manusia. Pikiran manusia, kau berbuat baik banyak maka kau akan mendapat banyak. Kan demikian. Kalau pikiran Tuhan tidak demikian. Namun ada pengelompokan. Pengelompokan pertama itu antara Israel dan non-Israel atau Yahudi ya. Kenapa demikian? Karena dia 12 suku itu memang dihakiminya khusus, dipilih khusus, dan mereka nanti di surga itu sebagai penghuni istana kerajaan surga. Sementara kami atau orang Israel yang tidak terpilih, tetapi dia terpilih masuk ke Firdaus, kami hanya penghuni rakyat biasa atau penghuni Firdaus. Apa yang kenikmatan lagi yang kami rasakan? Kenikmatan yang di sana kami rasakan adalah sudah dijelaskan, tidak ada lagi di sana kertak gigi, tidak ada lagi kesedihan. Karena di dunia ini kesedihan dan kertak gigi itulah yang membuat kita menderita. Di sana tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi ini dan segala macamnya. Lantas mungkin Anda mau bertanya, ya kan? Kalau hanya itu buat apa kita mengejar-ngejar itu semua? Lah, ini masalahnya ketika kita di sorga, nanti kita tidak menggunakan tubuh daging lagi. Kalau tubuh daging memang iya, ada yang namanya takaran kenikmatan. Contoh, kalau kita dikasih di sana kegiatan seks, maka kita seolah-olah merasakan satu orang saja sudah cukup. Tidak. Seks itu sifatnya daging. Maka dia akan melihat tetangganya, wah ini kayaknya lebih cantik. Maka di sana bisa akan timbul namanya perselisihan. Sekalipun kita katakan, wah di sana mereka dibuat tidak berselisih, itu omong kosong. Nggak ada itu. Ketika seks itu bicara tentang jasmania, maka jasmania itu adalah nafsu. Maka nafsu itu cenderung mengajarkan orang ada namanya tidak puas dan puas. Tingkat kepuasan makin-makin meningkat. Dan kalau sudah ada daging di sana, maka ada nyawa atau jiwa. Ingat, hukum di dalam agama Islam apa mengatakan? Semua yang berjiwa mati. Jadi takutnya saya kalian di surga nanti mati semua. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Don, silakan. Don Raptor. Bentar, saya ini bingung matiin timingnya dulu nih. Oke, saya nyalain ya Bang. Nah ini waktu terakhirnya Bang nih ya. Ya. Oke ya. Nah, saya coba share aja tentang sifat-sifat penghuni surga. nggak keluar Kang Don share screen-nya. Halo? Tadi Ya, share screen-nya nggak keluar. Iya, jadi saya bacakan aja. Jadi sifat penghuni surga 1, ya kan? Dia Allah yang beriman dan beramal soleh, begitu kan? Hidup kekal di dalamnya. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itu lah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Itu Quran surat Yunus 26. Nah, ini artinya sebetulnya Islam menerangkan kenikmatan penghuni surga itu seperti apa, tidak hanya urusan
kenikmatan ragawi, badani, seks, makan, tetapi itu diberikan. Kenapa? Karena kodrat manusia itu sejak diciptakan, Bang, memang sebagai manusia tidak didesain untuk untuk seperti malaikat begitu. Tetapi ketakwaannya bisa melebihi malaikat, dan kerendahannya juga bisa melebihi bisa lebih rendah dari ternak. Itu diterangkan dalam Al-Quran, hewan ternak begitu loh. Nah, ini balik lagi, berhubung kita temanya adalah surga dan nerakanya Islam dan Kristen, balik lagi Bang, kalau hemat saya, Abang harusnya melihat apa yang dinyatakan dalam konsep keimanan Kristen tentang surga dan neraka dan penghuni-penghuninya, dan konsep keimanan Islam berikut dengan penghuni-penghuninya begitu loh. Karena percuma saja ketika kita mengimani satu tempat hari yang baik, baik itu adalah surga, tetapi kita tidak jelas di surga itu apakah kita tubuhnya seperti malaikat, apa bedanya kita dengan malaikat. Nah, ini justru ada Tuhan yang menciptakan satu grand desainnya sejak awal itu tidak adil. Manusia itu kenikmatannya ruh berikut jasmaninya, itulah kesempurnaan manusia gitu loh. Jika kenikmatannya hanya roh, itu tentu tidak adil Bang, ketika manusia desainnya sejak awal pun adalah daging dan roh begitu Bang. Nah, ini bagaimana nih, kayaknya Bang Rudi harus lebih lebih tertarik masuk ke surganya umat Islam ini sebetulnya ya Bang ya. Nah, itu yang saya share gitu pada malam hari ini. Kenapa? Saya tidak mengajak Bang Rudi untuk mempertanyakan keimanan Bang Rudi sendiri, tapi kan kita hubungannya ini dengan kejelasan, kepastian apa sih yang akan didapatkan kita udah babak belur di dunia ini gitu, dengan berbagai hiruk pikuknya, dengan segala yang kita imani dan segala yang kita tolak. Nah, ini harus menjadi satu keadilan pula ketika Tuhan yang menciptakan kita memberikan balasan yang terbaik ketika kita berbuat baik juga begitu loh. Nah, ini waktu saya sudah habis. Ya, silakan Bang. Oke, waktuku berapa lama lagi? Coba tampilkan biar ku jawab. Atau bacakan saja berapa lama lagi waktuku. Halo Don Raptor. Oh iya, 4 menit lagi. Oke, terima kasih. Saya menjawab ya. Bahwa di dalam ajaran Kristen itu, bahwa kenikmatan itu, kenikmatan dunia berbeda dengan kenikmatan sorga. Jangan kita membayangkan bahwa kenikmatan sorga itu sama dengan kenikmatan dunia. Jikalau sama, ya ngapain kita ke sorga? Bagus kita di dunia ini saja, nggak perlu ke sorga. Kan itu lagi balik jawabnya. Kalau dibilang di dunia main seks, hanya dapat 4 istri, di sorga 72 istri misalnya. Yang ngapain harus ke sorga? Di bumi aja puaskan 72 istri. Selesai. Ya, kalau hanya itu kenikmatannya. Terus kalau dibilang bisa melihat wajah Tuhan, terus bisa tidak, mukanya tidak hitam, tidak putih atau segala macam, udahlah mukanya kinclong atau glowing kata orang sekarang. Ya ngapain harus ke surga? Di bumi pun bisa glowing muka orang. Nah, kalau dibilang harus melihat muka Tuhan itu satu kegembiraan, ya berapa lama lah kau lihat muka Tuhan? Apakah kau mentokin muka Tuhan gini terus, sementara di sana bidadari sudah ngangkang-ngangkang? Kan tidak mungkin. Tentu lebih kita utamakan mengangkangi bidadari daripada melihat Tuhan. Itu faktanya. Kalau kami sudah jelas bahwa kami dibilang hati yang gembira, itu yang paling utama. Jadi kami di surga itu ya semuanya kegembiraan. Tidak ada yang tidak gembira ya. Semua gembira, senang ya. Tidak ada lagi mencari nafkah, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan kawin mawin, tidak ada lagi melahirkan. Kalau kawin mawin itu kalian kira tidak sebuah penderitaan itu, enaknya hanya 5 menit. Setelah itu apa? Bunting dia, mau melahirkan sakit. Karena hukum Tuhan kami kekal. Sekali diucapkan berlaku itu, baik setelah hari kiamat maupun surga maupun neraka. Itu berlaku. Jadi kalau ada peristiwa kawin mawin di surga, maka dia akan bersusah payah nanti melahirkan. Karena hukum itu tidak bisa dicabut. Ya, dan semua kegiatan seks, misalnya seks atau yang lain-lainnya itu adalah keinginan daging. Itu waktuku kok diam ya, nggak berjalan.
Nah, keinginan daging itu sudah selesai di bumi. Maka yang ada di sana adalah keinginan rohaninya ya kawan-kawan ya. Jadi ketika kami nanti di surga, ya kami keinginan rohaninya lah yang dikembangkan di sana. Ada bernyanyi, ada kami bernyanyi memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Ya tidak ada siang, tidak ada malam. Ya kami setiap hari ya hidup seperti biasa aja, namun tidak ada lagi kegiatan daging. Contoh mencari nafkah tidak ada, bercocok tanam tidak ada, itu ini dan itu main seks tidak ada lagi ya. Tapi kami hidup di sana ya hidup roh. Kalau kita katakan apa tidak bosan lah, buktinya sekarang malaikat tidak kawin-kawin di surga. Apa malaikat bosan? Tidak bosan. Ya. Buktinya mereka masih tetap ada ribuan tahun mereka ada di surga. Nah, jadi kesenangan-kesenangan surgawi orang Kristen itu tidak bisa disamakan dengan kesenangan duniawi. Karena kalau dipindahkan kesenangan duniawi ke dalam surga, maka tidak ada gunanya surga. Di dunia ini saja dibuat, ya kan? Tidak perlu dunia ini dihancurkan. Ya, semua yang masuk berdosa masuk neraka, semua yang mengikuti Tuhan tetap di bumi, tapi dikasihkan kenikmatan bumi, seperti main video game, main judi, kan ada kenikmatan orang main judi, atau dalam main video game, pacu kuda, atau segala macam disediakan di bumi. Dia tak perlu ke surga ya. Saya pikir ngapain ke surga capek-capek. Nah, memang betul secara logika pembagian kenikmatan itu penting. Kenapa? Kita manusia cara berpikirnya. Orang yang misalnya mati martir, masa sama kenikmatannya dengan orang yang hidup biasa-biasa saja. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Orang yang mati martir umurnya pendek. Sementara orang yang hidupnya misalnya dia berusaha berjuang untuk masuk surga, itu juga sangat-sangat berat kawan ya. Makanya di satu sisi sudah ada jaminan keselamatan bagi kami, di sisi lain orang lain masih memikirkan bagaimana caranya selamat. Kami tidak perlu memikirkan itu karena kami sudah ada jaminan keselamatan. Kalian masih berpikir bagaimana caranya selamat karena hanya janji ke janji, ninna tu ninna kan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, Don. Kang Don. Halo. Silakan menanggapi Kang Don. Enggak, udah selesai. Habis ini giliran aku lagi bertanya.